saya itu sudah pernah punya pengalaman. Sebenarnya ini pembimbing saya sendiri yang mengatakan ketika di sidang, dia mengatakan, ini Iksan, kamu kenapa secara vulgar menampilkan nama informanmu? Nah, saya waktu itu punya alasan. Saya bilang, Bu, sebenarnya terkait dengan nama informan ini saya sudah minta izin, tapi izin saya itu dalam bentuk lisan saja. Saya mengatakan, Mas, boleh nggak ya kalau seandainya saya mencantumkan nama? Itu boleh, dia bilang. Dan itu ada rekaman videonya. Ternyata pembimbing saya mengatakan bahwa dalam penelitian yang baik itu sebenarnya nggak boleh menggunakan lisan, tapi harus ada tertulis. Etika internasionalnya, dia mengatakan seperti itu. Etika internasionalnya seperti itu. Teman-teman yang terus bersemangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia dalam pengerjaan skripsinya. Untuk melengkapi pengetahuan teman-teman terkait dengan penelitian, ada pertanyaan ini sebenarnya dari salah satu pengunjung di YouTube saya terkait dengan pencantuman nama informan dalam karya tulis ilmiah atau dalam skripsinya. Memang saya lihat banyak mahasiswa yang tidak mengetahui area etika ini begitu. Ini sebenarnya ada etikanya. Mahasiswa itu kadang-kadang nggak mengetahui dan secara vulgar gitu menampilkan nama lengkap informannya di dalam skripsi. Padahal informannya terkadang tidak mengetahui. Nah, itu kenanya di bagian etika. Kalau seandainya suatu hari orang tersebut sudah lulus dan lain sebagainya, kemudian informannya itu merasa tidak nyaman dan menuntut, nah itu bisa kena dari sisi akademik begitu. Jadi ada caranya. Karena itu yuk kita perhatikan beberapa hal yang urgent ini. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan pencantuman nama, saya sangat menyarankan agar teman-teman tidak mencantumkan nama lengkap dari informannya, tapi gunakanlah inisial atau nama alias. Nama alias ini misalnya namanya Eko Yuli Irawan misalnya, kemudian dibuat menjadi alias Buyung misalnya, itu bisa juga, atau menggunakan inisialnya. Nah, kemudian terkadang ada pertanyaan juga, bagaimana dengan jabatannya seandainya kalian penelitian di sebuah instansi, bukan di masyarakat yang komunal yang umum ya, di sebuah instansi, bagaimana ini? Nah, saya menyarankan sebaiknya kalau memang mau mencantumkan jabatannya, kalian butuh yang namanya surat keterangan dulu. Nah, ini saya ada contoh surat keterangan terkait dengan pencantuman nama informan di dalam karya tulis ilmiah. Jadi memang harus ditandatangani langsung oleh informannya yang kalian tuju begitu. Kalian bisa melihat ini ada surat keterangan pencantuman nama. Ini bagian yang merah ini bisa nanti kalian ganti dengan nama informan kalian. Saya yang bertantangan di bawah ini namanya siapa, kemudian umurnya, alamatnya, statusnya apa, informan penelitian misalnya. Menerangkan bahwa saya telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ini adalah judul atau tema penelitian kalian, ini adalah nama kalian. Nah, di sini ada kata-kata, kemudian saya mengizinkan pencantuman nama lengkap, jabatan, atau inisial. Jadi di sini ada nama lengkap, jabatan, inisial dalam karya tulis ilmiah tersebut. Demikian surat pernyataan ini ditandatangani ya oleh informannya. Nah, seandainya nanti kalian ingin mengedit bagian-bagian ini, silahkan. Misalnya kalian hanya mengatakan bahwa saya membutuhkan jabatan dan inisial saja. Ini boleh. Misalnya kemudian saya mengizinkan untuk pencantuman. Ini dihapus ya. Jabatan, inisial dalam. Kalau seandainya mau nama lengkap dan sifat penelitiannya tidak berupa ya mengancam sesuatu seseorang dan lain sebagainya. Karena begini teman-teman, penelitian itu kan sebenarnya ada yang beresiko dan ada yang tidak beresiko. Misalnya terkait dengan penelitian konflik. Nah, itu kan ada ketakutan
bagi informan ketika saya memberikan informasi ini nanti ketahuan dengan yang lain nih. Nah, kalian perlu meneliti hal tersebut. Nah, sebenarnya disinilah kalian bisa mengatakan ke informan bahwa terkait dengan data diri dan lain sebagainya itu benar-benar dirahasiakan. Nah, kalian boleh nih buat surat keterangan perjanjian tersebut. Ini ada juga mahasiswa saya yang melakukan penelitian. Jadi ada beberapa orang yang pindah dari kantor A ke kantor B. Nah, kemudian dia meneliti tentang kenyamanan kerja. Awalnya informan itu dia nggak mau memberikan informasi, tapi karena si peneliti ini mampu meyakinkan bahwa tidak akan ada pencantuman nama, tidak akan ada pencantuman jabatan, bahkan inisial pun tidak dia gunakan, dia menggunakan nama alias, akhirnya informannya mau memberikan. Nah, kalau sidang nanti bagaimana seandainya penguji bertanya, ini siapa nama aslinya? Nah, si peneliti itu bisa mengatakan bahwa untuk bagian nama informan, Pak, ini benar-benar saya rahasiakan sesuai dengan surat pernyataan dan perjanjian. Itu boleh dikatakan. Yang mengetahui nama asli informan itu hanya peneliti saja, dan itu dalam etika diperbolehkan. Jadi bagi yang membutuhkan informasi ini nanti silakan di-download di link deskripsi saya berikan. Semoga jawaban ini membantu. Sekali lagi yang terakhir saya katakan, sebaiknya jangan cantumkan nama informan di dalam penelitian. Terkadang memang juga banyak saya lihat namanya nama inisial tapi jabatannya dibuat. Sebenarnya itu masih bisa ditelusuri. Kalau penelitian kalian ya sifatnya tidak ancaman, ya cuma menjelaskan terkait dengan seperti yang saya penelitian dulu ya, proses inovasi komunitas, itu kan ya informasi-informasi umum, dan itu mencantumkan inisial dan jabatan itu ya hal-hal yang wajar saja. Ini yang saya katakan sebagai yang urgent saja. Tapi walaupun demikian, saya itu sudah pernah punya pengalaman. Sebenarnya ini pembimbing saya sendiri yang mengatakan ketika di sidang, dia mengatakan, ini Iksan, kamu kenapa secara vulgar menampilkan nama informanmu? Nah, saya waktu itu punya alasan. Saya bilang, Bu, sebenarnya terkait dengan nama informan ini saya sudah minta izin, tapi izin saya itu dalam bentuk lisan saja. Saya mengatakan, Mas, boleh nggak ya kalau seandainya saya mencantumkan nama? Itu boleh, dia bilang, dan itu ada rekaman videonya. Ternyata pembimbing saya mengatakan bahwa dalam penelitian yang baik itu sebenarnya nggak boleh menggunakan lisan, tapi harus ada tertulis. Etika internasionalnya, dia mengatakan seperti itu. Etika internasionalnya seperti itu. Dari sini saya dapat pelajaran bahwa memang sebaiknya untuk jaga-jaga saja kalian perlu membuat surat pernyataan seperti ini. Mudah-mudahan informannya mau memberikan data dan menandatangani. Kalaupun seandainya mereka merasa terancam, ya kalian bisa mengambil sebuah tindakan yang dinilai perlu gitu. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di kolom komentar. Hidup matinya YouTube ini kadang-kadang karena kalian juga yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya juga bingung ide apa yang akan saya sampaikan atau materi apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.